Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bukan tomat sembarang tomat. Aku yang ku khawatirkan dengan pantun Pak Ahmad, kau setiap omak-omak aku akan menggulai. Asal memegang tomat nampaknya muka kita Pak Ahmad. Tuan Raja membeli katun diboli di pasar Keramat. Aku tak lagi berpantun, sudah dihabiskan duit Pak Ahmad. Nah, itulah sekedar menjawab tradisi awak orang Melayu, betul? Jangan heran Pak Ahmad kenapa selama kita berkeliling Perawang kau yang paling ramai. Jangan heran. Kenapa? Karena Perawang ini adalah jadwal rutin aku tiap bulan dulu ke masjid. Tunggu jangan tepuk tangan, tunggu. Mana enggak bercita tepuk tangan. Di Perawang inilah jadwal rutin aku tiap bulan dulu ke Masjid Nurul Islam KPR 1. Nah, jadi kalau hari ini datang, ini adalah semua orang yang merindu-rindukan karena lama tidak bertemu dulu. Dan setiap hari besar Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, malam tahun baru, selalulah datang diundang oleh Pak Pengulu Tualang. Hari ini alhamdulillah kita bisa bersama, kerjasama yang baik. Ada Bapak DPR RI Komisi 8 Pak Dr. Haji Ahmad MSI, mudah-mudahan panjang umur sehat badan. Ada Pak Bupati diwakili Pak Asisten 2, mudah-mudahan panjang umur sehat badan, sukses dunia akhirat. Ada Bapak Camat, Bapak Pengulu Tualang, Bapak Babinsa, Babin Kamtibmas, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perawang ini masyarakatnya macam-macam, betul? Ada orang Jawa? Pripun kabare api? Suki? Waras? Insya Allah sing melu acara iki podo kabeh mlebu nang surga. Ada orang awak lagi. Mudah-mudahan nanti bo sadonyo dan sana ambo kasadonyo masuk surga. Halak ita sesudena. Biado. Ada semua ini. Pakai bahasa Jawa ada, bahasa Minang ada, bahasa Mandailing Batak ada. Tapi yang menjawab itu aja orangnya. Masya Allah. Kalau Tuhan membeli rambai, rambai diboli di kota Padang, ibu-ibu jangan melambai, isi ceramah bisa hilang. Nah, dilambai ibu ini. Acara ini bisa terwujud karena kita bekerja sama. Ada yang mengurus, memasang umbul-umbul balego, membuat ini kan biasa di jalan lalu lintas ini biasa. Ah, dibawa entah ini hilang yang di jalan-jalan hilang. Dibawa ke tanah lapang, diamankan oleh Bapak Babinsa kanan dan kiri. Bukan tanggung-tanggung yang mengawal kita ini, Bapak Sarju sama Pak Alexander. Masya Allah. Allahu Akbar. Ada yang khusus berdoa supaya hujan rahmat ditunda Allah sejenak. Bukan mau membatalkan hujan. Ada yang berdoa khusus kepada Allah, berzikir meminta supaya jangan sampai lapangan dilocah. Tahu locah? Supaya jangan sampai becek. Mereka berdoa kepada Allah. Mereka tak penting bersalaman dengan Ustadz Somad. Mereka tak penting berfoto sama Ustadz Somad. Mereka yang penting Allah kabulkan dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Khusus
bukan pawang berkawan sama hantu. Mereka ini berzikir, mudah-mudahan Allah membalas segala kebaikan mereka. Semua yang berkontribusi, bertungkus lumus sampai acara tabligh akbar ini terwujud, panjang umur, sehat badan. Adapun yang bercakap miring, Ustaz Somad mau datang? Iya. Iya, kalau datang, mana mau dia datang? Ustaz Somad mau datang ke sini? Iya. Potong telinga aku kalau datang. Balik dari sini, potonglah telinga dia. Alhamdulillah yang begitu tidak ada di Perawang. Kalaupun ada, sudah meninggal. Adapun duit tadi, itu bukan diambil panitia. Kabarnya tadi ada keranjang mengutip duit, betul? Duit ibu habis sudah? Belum. Ambil lagi. Belum habis kata dia. Mana kresek tadi? Duit tadi bukan untuk aku, bukit itu bukan untuk panitia. Duit itu untuk membangun sekolah pesantren tahfiz Quran Tualang. Allahu Akbar. Mengalir pahalanya semua sampai bapak ibu mati menghadap Allah sampai hari kiamat. Isi. Kasih lagi bang. Masya Allah. Bapak ni tak usah, duitnya tak ada. Kesana aja, kesana. Ibu ni yang megang duit semua. Ada. Isi, mantap. Mainkan. Ibu asal dapat duit, beli golang emas. Betul. Beli cincin. Betul. Beli rantai. Betul. Golang kaki. Betul. Mati. Ada yang bisa dibawa? Maka semua gelang, rantai, subang, anteng, gelang kaki ibu itu akan diambil suami bapak untuk modal nikah. Jelas. Nah, kalau lebih baik ibu masukkan golang, rantai, subang, anting itu ke dalam. Masukkan. Nanti kami bolikan ke semen, nanti kita bolikan ke kerikil, nanti kita bolikan batu bata, kita bangunkan kelas, kita bangunkan masjid. Anak-anak tualang baca Quran, anak tualang hafal Quran, anak tualang selamat dari narkoba. Ibu semuanya mendapat pahalanya, insya Allah. Amin. Ada anak ditangkap sama Bapak Babin Kamtipmas, ditangkap sama Pak Kapolsek, ditempeleng, kelepak. Kenapa kamu ngelem? Kenapa kamu mabuk? Kenapa mengisap lem? Apa kata anak ini? Aku tak takut sama Pak Kapolsek, aku hanya takut pada Allah. Itu yang bercakap itu kan selalu kusebut dalam ceramah itu kan. Itu riwayat itu sumbernya itulah Pak Pengulu Tualang. Tanyalah Pak Pengulu Tualang siapa itu. Mau anak bapak ibu menjadi pecandu narkoba? Selamat anak-anak kita di Tualang, di Perawang ini dari narkoba kalau kita bangunkan pesantren tahfiz Quran. Allahu Akbar. Kalau ada bupati membangun pesantren tahfiz Quran, hebat, luar biasa. Kalau ada gubernur bisa membangun Islamic Center, luar biasa. Tapi level pengulu bisa membangun tahfiz Quran, mengumpulkan masyarakat sebanyak ini dari tiang gawang ke tiang gawang, mengingatkan kita pada kesebelasan Maroko. Allahu Akbar. Ini adalah nikmat yang diberikan Allah, luar biasa. Kalau pengulunya hobi pengajian, didatangkannya ustadz. Kalau pengulunya hobi qori, didatangkannya pembaca Quran. Kalau pengulunya suka pengajian, berpikir dia bagaimana Ustaz Somad datang. Tapi kalau pengulunya hobi lagu dangdut, maka malam tahun baru disiapkannya pentas, dibuatnya pentas tinggi-tinggi, digoyangnya masyarakat, mari bergoyang, balik patah-patah tulang belakang. Naiklah artis ke atas pentas, roknya pendek, makeupnya 2 inci, atuk-atuk menonton katanya. Menengok artis dangdut menyanyi, meniti air liu. Balik ke rumah menengok bini, meniti air matung. Akhirnya dipaksanya istrinya berbodak
dipaksanya istrinya bermakeup, dipaksanya istrinya berlipstik. Alhamdulillah itu tidak ada di Tualang. Semua orang Tualang ini bersih-bersih, cantik-cantik, ganteng-ganteng, bukan karena makeupnya, tapi karena tahajudnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Aku bukan memuji orang Tualang, aku sedang bercerita aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ibunya sudah baik, solihah, bapaknya juga sudah baik semua. Dan selama saya mengisi pengajian, masjid yang paling penuh, paling ramai, paling full, itulah Masjid Nurul Islam KPR. Di mana Masjid Nurul Islam? Sebelah mana? Sana. Oh, aku tak tahu nih, entah sedang berada di mana. Hah? Ibu orang KPR. Masya Allah. Waktu aku pengajian dulu, ada datang. Mudah-mudahan semuanya istiqomah. Mau Bapak Ibu mendengar cerita bagaimana sejarahnya saya sampai ke Nurul Islam KPR? Tapi bisa tenang sedikit ya. Ada namanya Ustadz Dr. Aprijon Effendi LCMA, dosen UIN. Pernah mendengar Dr. Aprijon? Pernah. Kalaupun tak pernah, bilang aja pernah. Diteleponnya lah saya. Assalamualaikum Andinda Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Aku waktu itu baru balik dari Mesir, dari Maroko. Ustadz Somad, ya, bisa menggantikan aku ceramah di Perawang? Waktu itu istrinya baru melahirkan, bukan kekonyangan. Istri Ustadz Aprijon ini baru melahirkan, anaknya kecil. Ustadz Aprijon ini orang sayang sama istri, jadi anak kecil itu dia memandikan. Aku sampai sekarang belum bisa memandikan anak kecil. Asal ku pegang macam-macam melumpik anak itu. Aku mau memandikan anakku, Ustadz Somad. Tolong engkau gantikan aku ceramah. Di mana bang? Di Masjid Nurul Islam Perawang. Ayolah bang. Cemana ke Perawang tuh bang? Pokoknya datang ke kantor. Kantornya tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Datang ke kantor, nanti ada mobil dari KPR tuh menjemput. Iyalah, saya pun naiklah ke mobil jemputan tadi. Semua ustadz silakan naik. Naik ke mobil jemputan, mau ke Perawang, sudah datang. Saya pun naik ke mobil. Tiba-tiba datang satu orang yang bukan ustadz organisasi, silakan turun. Aku kan mau balik, belum mendaftar. Jadi turunlah saya. Silakan masuk ke dalam. Saudara dari mana? Saya menggantikan Ustadz Aprijon. Ustadz Aprijon kenapa tak datang? Istrinya melahirkan. Untung tak ditanya kenapa istrinya melahirkan. Aku menggantikan Ustadz Aprijon. Tidak bisa begitu. Ustadz yang berhalangan tak bisa langsung memanggil Ustadz pilihan dia sendiri. Mesti Ustadz yang dari sini juga. Ya terserah, tak apa-apa. Kalau mau teleponlah masjid. Aku sudah diterima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masjid Nurul Islam Perawang. Betul. Betul, ini Ustadz ini akan menggantikan, namanya Abdul Somad. Betul. Nanti kalau Abdul Somad ini mengajarkan aliran sesat, kami tidak tanggung jawab. Kata Nurul Islam Perawang, iya sesat-sesat lah, tak apa-apa. Nama yang menjawab tuh Pak Zul namanya. Kata Pak Zul, kami memang sudah mengundang dia, digantikan oleh Ustadz Aprijon memilih dia, maka kami yang bertanggung jawab kalau dia sesat. Peristiwa itu sudah terjadi tahun 2009. Sekarang tahun 2022. Ada orang Perawang nih yang sesat gara-gara mendongak ceramah aku. Ada angkat tangan? Tak ada. Ustadz kok ingat? Dendam Ustadz. Aku tak dendam, cuma ingat aja. Alhamdulillah, kami ini dari Al-Azhar Mesir. Al-Azhar itu 3 pegangannya. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni Imam Al-Ghazali. Bisa kita ulang sekali lagi?
Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni Imam Al-Ghazali. Kita ulang sekali lagi. Orang Perawang ini cerdas, jangankan ngulang ini. Tomat, sebuah tomat bisa diulang. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni Imam Al-Ghazali. Itu sedapnya kalau awak menjawab ramai-ramai. Yang tak tahu pun macam tahu. Yang penting mulut bergerak. Maka selama Al-Azhar, kebetulan ada adik kelas saya dari Al-Azhar baru pulang dari Kairo, Mesir, sekarang kembali ke Perawang, kembali ke Tualang. Beruntunglah masyarakat Perawang, pengajian-pengajian di masjid tetap ada dibuat. Hari Senin malam Selasa, akidah wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Senin malam Selasa akidah, Selasa malam Rabu fikih. Bagaimana takbiratul ihram, tangan ke telinga atau ke bahu, tangan di dado atau di perut atau di pusat, macam mana telunjuk sekali angke atau begini-gini, macam mana salam, apakah cukup begini atau sampai begini. Ini penting supaya ibadah kita tidak kacau. Hari Rabu malam Kamis mengkaji tentang akhlak, bagaimana hati bersih, jangan angkuh, jangan sombong, jangan ria, jangan sum'ah, jangan hasad, jangan dengki, jangan busuk hati. Hari Kamis malam Jumat tidak ada pengajian, semuanya wirid Yasin. Selesai baca Yasin, baca tafsir surat Yasin. Baca Yasin tak lama, 15 menit selesai. Habis 15 menit baca tafsir surat Yasin. Siap Ustadz alumni Azhar mengajarkan tafsir surat Yasin? Siap. Siap ibu mendengarkan tafsir surat Yasin dari adik kelas saya? Siap bapak menghadiri tafsir surat Yasin dari alumni Al-Azhar Kairo? Jangan ada dusta di antara kita. Tabligh akbar ini perlu sekali-sekali untuk menghidupkan semangat, untuk membangkitkan yang selama ini sudah kena penyakit 6L: lemah, lesu, letoy, loyo, lunglai, apa lagi? Tinggal menunggu sakratul mautnya aja lagi. Maka dengan tabligh akbar semangat dia. Apakah bapak ibu semangat sekarang ini? Maka semangat tabligh akbar. Tapi jangan anggap setelah tabligh akbar begitu kalau nak moto kasih tahu. Itu hebatnya Perawang nih. Di Perawang kalau moto awak dikasih tahu, tidak macam tempat lain. Awak sedang berteriak tuh dia ambilnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari Sabtu malam Ahad, Sabtu malam Ahad, Sabtu malam Minggu barulah dibuat tabligh akbar. Jangan di masjid. Kenapa di masjid? Karena malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat sudah di masjid. Ada orang-orang yang takut masuk ke masjid karena kawan dia kemarin masuk ke masjid balik mati. Jadi dia takut ke masjid. Itulah mengapa tabligh akbar dibuat di tanah lapang sepak bola. Setuju dibuat pengajian di sepak bola? Inilah Masya Allah. Tapi tolong nanti habis pengajian nih sampah-sampah plastik botol ini dibawa. Jangan sampai balik pengajian besok pagi anak-anak mau main bola, kenapa banyak sampah? Inilah gara-gara Ustadz kalian tuh. Betul kan, sesat Ustadz kalian tuh kan? Bisa dijaga kebersihan kita, bisa sampah-sampah ini dibuang ke tempatnya. Insya Allah Islam itu agama yang bersih, betul? Islam itu agama yang suci, betul? Tengoklah ibu-ibu, bapak-bapak nih bersih semuanya, bersih wajahnya, bersih bajunya, bersih jilbabnya, bersih lisannya, bersih otaknya,
bersih hatinya, maka selesai wudhu dia minta bersih. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas. Jadikan aku orang yang bertaubat. Mungkin ada di antara jamaah ini yang masa lalunya mabuk, sakau, zina, narkoba. Mudah-mudahan taubatnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Nabi itu kalau berdoa mengangkat tangan sampai nampak putih ketiaknya orang yang duduk di bawah. Ini ada pula orang berdoa minta ampun dosanya banyak, minum khamar, mabuk, sakau, zina. Berdoa tangan dia lutut. Ampunkan aku ya Allah. Itu malaikat. Udah dosa banyak. Orang kalau berdoa tangannya di lutut, itu sama artinya terserah ya Allah, kau ampunkan, terserah, kau tidak pun tak apa-apa. Mana bisa begitu? Semua yang hadir di tablik akbar pengajian Pualang ini pulang dari sini semua dosanya diampunkan Allah. Kata siapa? Kata aku. Percaya Bapak sama aku? Bukan saya yang mengatakan demikian. Yang mengatakan demikian adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang duduk beramai-ramai berzikir mengingat Allah, mendengar baca Quran, menyebut nama Allah, pulang dari majelis itu apa kata malaikat? Qumu maghfuran lakum. Berdirilah kamu dalam keadaan dosa-dosa kamu lepas jatuh ke bawah. Maka pulang dari sini semua dosa kita lepas. Tapi utang tidak. Jangan pula balik dari sini esok pagi datang tetangga, ibu kapan bayar utang jilbabnya? Dosa dan hutang sudah lepas. Aku tak ada mengatakan demikian. Ceramah Abdul Somad jangan ditambah-tambahi. Ceramah Abdul Somad jangan dipotong-potong. Karena ceramah saya ada yang lengkap utuh 60 menit. Tertulis 600 ml. Direkam dengan kamera. Tonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Apakah yang duduk di bawah di atas rumput yang becek ini lebih hina daripada yang di atas? Apakah yang berada di atas karpet yang mahal-mahal? Tolong habis acara karpet ini balik kan ya? Apakah yang ada di atas keramik? Di atas keramiknya ada karpet hijau, di atas karpet hijau ada karpet merah. Yang mereka duduk di atas dengan atap cantik indah dengan selembayungnya ini, apakah mereka ini jauh lebih mulia? Tidak, kata mereka, Pak. Kan kata aku bertanya aja dari tadi. Ibu tahu rasanya duduk di atasnya? Tak tahu. Bapak tahu rasanya duduk di sini? Nanti habis acara nih, kami kan balik kan? Duduklah situ. Tahu adik-adik rasanya duduk di situ? Boleh ku ceritakan? Boleh. Duduklah kami di situ. Apa yang ditengok? Ada kacang, ada jagung, ada pisang. Yang paling membuat meniti ailio, ubi dengan sambal belacan. Itulah yang ditengok berjam-jam dari tadi. Tapi tak ada satu pun yang mempersilakan. Bayangkan itu rasanya. Mana tahu mereka ini penasaran. Oh, sedapnya lah mereka di atas. Apa pula sedap? Liu awak naik-naik turun. Jadi jangan kalian sangka yang duduk di mobil yang megah, yang mewah itu bahagia. Belum tentu. Kalian pikir pejabat-pejabat ini bahagia mereka ini? Cobalah tengok wajahnya. Wajahnya bahagia kan? Dari pantunnya kita tahu dia bahagia. Tomat bukan sembarang tomat. Tomat dicampur dengan gelugur.
Ahmad bukan sembarang Ahmad 2024 jadi gubernur. Setuju Ibu? Setuju Bapak? Lah Pak Ahmad selesai. Apa Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Di Pasir Pangarayan ada bangunan yang megah, menaranya tinggi mencakar langit 99 meter ke atas. Apa namanya? Islamic Center Pasir Pangarayan. Sekolah tahfiz Quran dari TK, SD, SMP, SMA sampai S1. Yang mau mendaftar ke sana 350 orang daftar tunggu, tak bisa masuk. Hebat apa tak hebat? Hebat. Tapi hanya bisa dibangun Pak Ahmad di Pasir Pangarayan. Bisa dibangunnya di Tualang? Bisa dibangunnya di Tualang? Mana bisa? Dia tak ada kekuasaan. Dia kalau mau membangun macam di Islamic Center Pasir Pangarayan, mau dibangun di Tualang, dia mesti jadi aku tak ada menyebut Pak Ahmad. Kau aja menjawab. Kalau mau di Tualang ada masjid megah, ada sekolah tinggi ilmu Al-Quran, ada pesantren tahfiz Quran yang hebat macam di Pasir Pangarayan, maka Pak Ahmad mesti jadi. Aku tak ada menyebut Pak Ahmad. Mereka menyebut. Mestinya tadi Bapak Ibu jawab, dia mesti menjadi penghulu. Tomat bukan sembarang tomat. Tomat dibeli di Indragiri Hulu. Pak Ahmad bukan sembarang Pak Ahmad. Dia bisa menyatukan penghulu-penghulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tolong nanti kalau kita kembali ke rumah kita masing-masing, aku bukan gubernur, aku bukan bupati, aku bukan wali kota. Bagaimana aku bisa membangun Islamic Center? Ibu tak usah bangun Islamic Center, Bapak tak usah bangun Islamic Center. Lalu kami bangun apa? Bangun subuh. Usah tinggi-tinggi cita-cita untuk membangun Islamic Center. Cukup bangun subuh, datang ke masjid, ramaikan. Itu masjid apa nama? Di situ aku ceramah dulu. Yang di tepi sungai. Mana sungainya hilang? Ada sungai. Ternyata di masjid itulah aku selalu tausiah dulu. Hari ini tak bisa lagi awak buat pengajian di masjid. Kenapa? Karena jamaah melimpah ruah. Kalau masuk ke masjid jami' meletup masjid itu. Beginilah orang Perawang kalau dia datang ke pengajian. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha uril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Apakah ibu-ibu masih berselawat? Bapak-bapak masih berselawat? Selama orang Perawang masih Perawang nih apa arti Perawang? Hah? Perawang ini aslinya perawan. 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 Tahu arti perawan? Perawan tuh anak gading. Jadi aslinya ini perawan. Banyak orang Bugis. Orang Bugis tuh kalau ujungnya N jadi eng. Kamu mau kemana? Saya mau pergi ke jembatan. Maka perawan, karena saking banyaknya orang Bugis di negeri Melayu, maka disebutnya, Tuan mau kemana? Saya mau pergi ke Perawang. Itulah maka jadi perawan. Itu Ustaz Somad itu mengada-ngada, bukan kata aku.
Ini kata Daeng Yusuf. Daeng Yusuf itu ketua Persatuan Keluarga Besar Bugis Makassar. Maka kita orang Melayu sangat menerima orang yang datang di Perawang ini. Bukan hanya orang Melayu, walaupun tanah Perawang ini tanah orang Melayu, betul. Tapi siapapun yang mau datang kemari mengais rezeki, mencari berkah Allah, apakah orang Perawang menolak? Masya Allah, balon anak siapa lope? Waso-waso tebayang omaknya menangis. Mahal tuh balon mencuri. Berapa balon mencuri? 5.000. 10. La ilaha illallah. Coba kalau masukkan ke kotak sedekah tadi. Dapat 2-3 sak semen mengalir pahalanya. Boli balon tuh bang. Habis. Tapi anak yang dibawa itu balon dibolikan kena anak supaya diam kan? Menangis anak, oma, oma, bolikan es habis menangis lagi. Oma, oma, bolikan cendol habis diminum anaknya 2 togok, omaknya segoleh. Menangis lagi, dibolikan balon, telopeh pulo. Mudah-mudahan anak-anak ibu yang dibawa nih semuanya menjadi anak-anak yang soleh. Apa pula somat? Apanya ibu-ibu? Dulu waktu saya ketek, waktu masih kecil, itu yang duduk-duduk di depan tuh biasanya alim ulama, nenek mama, buya-buya, orang-orang hebat. Tapi di Perawang hari ini yang duduk paling depan adalah anak-anak kecil. Allahu Akbar. Apakah di Tualang tahun 2050 masih ada tablik akbar? Apakah di tanah lapang sepak bola Tualang ini tahun 2050 masih ada maulid Nabi? Masih ada Isra Mi'raj? Masih ada zikir akbar? Siapa yang menjamin? Siapa yang menjamin? Yang menjamin adalah mereka nilai akan jadi panitia. Siapa yang mau jadi panitia nanti angkat tangan. Nampak? Mereka nilai akan jadi panitia dan penceramahnya tetap Abdul Somad. Tahun 2050. Adapun bapak-bapak, ibu-ibu udah mati semua. Yang hidup tinggal kami aja. Setuju? Selama anak-anak masih ada pengajian, selama anak-anak masih mengaji, apakah di Tualang dari maghrib ke isya anak-anak masih mengaji? Awas kalau tak ada. Anak saya main game online. Anak saya korban pinjaman online, mengadu jamaah. Itu gara-gara tidak ada maghrib mengaji. Siapa yang membelikan handphone? Emaknya. Siapa yang membelikan handphone? Bapaknya. Siapa yang membelikan paket? Ibunya. Sekarang anak kecanduan handphone. Yang salah siapa? Ustaz. Apa pula aku salah? Tapi anak-anak yang ada di Tualang ini, Masya Allah, Tabarakallah. Di tempat lain, kalau sudah jam 6 sore, padahal 10 menit lagi azan maghrib, orang masih main bola. Gol! Hayya 'alas shalah. Jawabnya la haula wala quwata illa billah. Tapi di tanah lapang, hayya 'alal falah. Gol! Apakah itu ada di tanah lapang di Tualang? Enggak. Tengok besok maghrib. Saya yakin dan percaya Allah tetap menjaga Perawang, Allah tetap menjaga Tualang kalau kita selamatkan anak-anak kita ini dari perbuatan maksiat dan dosa. Tamat SD, masuk pesantren. Siap? Anak Pak Pengulu masuk ke pesantren dulu. Ustadz Somad ingatkan anakku dulu masuk pesantren. Iya Pak Pengulu. Sekarang sudah kelas 3 aliyah, berarti tahun 2023 tamat. Kita doakan semua anak-anak kita nanti mau masuk pesantren insya Allah. Kalau sudah tamat pesantren, selamat akidahnya, sampai mati dia akan mengatakan la ilaha
Ada la ilaha illallahnya mati karena medsos, ada yang mati karena LGBT, ada yang mati karena sakau, ada yang mati karena aliran sesat, ada yang mati karena kelompok-kelompok yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia sudah masuk pesantren, apakah anak ibu bapak nanti kalau masuk pesantren, tamat pesantren bisa jadi polisi? Bisa jadi tentara? Mau anaknya saya kasih dua pilihan, jadi polisi dengan jadi ustad. Mau jadi polisi apa jadi ustad? Jadi ustad ini berat guys, biar aku aja. Mau jadi polisi apa jadi ustad? Jadi ustad. Jangan, kau kena bully mencret nanti. Mau jadi polisi apa jadi ustad? Jadi ustad. La ilaha illallah. Sekarang ada ustad berceramah, innamal khamru, sesungguhnya khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan setan. Menggelegar ustad berceramah. Begitu selesai pengajian, masuk ke tepi jalan, nampak orang main gaple, main judi, kelepah. Bisa ustad melarang? Dilarang ustad. Jangan kalian main judi. Emang masalah buat lo? Bisa Ustaz Somad menceramahi mereka? Tak bisa. Tapi coba kalau kalian jadi polisi, pakai pistol busi, ada orang main judi, kalian tak perlu bacakan ayat, kalian tinggal main. Ya, yang mau ngisap narkoba, isap. Sekarang saya tanya, mana yang lebih hebat, polisi apa ustad? Ustad. La ilaha illallah. Walaupun bajunya polisi, tapi hatinya tetap ustad. Bangga tak menengok Pak Tentara Babinsa kanan dan kiri mengawal ustad berceramah nih? Bangga betul bangga? Bangga. Udah kalian ambil fotonya? Ambil lah. Aku yang kuherankan dari tadi cuma satu. Apa lagu no tenda aku dibuat? Itu yang belum masuk kutak belum. Kalau di Siko tenda masih masuk akal, kok kan pejabat-pejabat. Tadi waktu awal aku datang, ini tenda ini masih rapi, kanan kiri kalau lubang-lubang tapi tadi rapi. Lama aku temonong. Untuk apa dipasang di topi-topi itu? Kalau memang menghormati tamu yang paling depan, di muka lah pasang kan? Muka pasang kan? Ustadz Somad nih banyak pula ulah, udah kami pasang macam-macam pula komentar. Ke depan kalau ada pengajian, pasangkan tenda itu di depan supaya jamaah yang pertama kali datang untuk memuliakan dia karena menghormati waktu, supaya dia. Adapun yang belakang yang terlambek toga kena panas dia tak apa-apa. Ya kan Bu? Iya kata ibu-ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita ini akan selamanya hidup di sini? Kamera sudah datang. Lambaikan tangan ke kamera. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Turun, jangan lama-lama nanti ketiak basah. Memang awak tak apa-apa, kawan tengok pingsan. Masya Allah, tabarakallah. Ada yang seragamnya warna hitam ungu. Apa nama pengajian ibu kok? Hah? Entah apa kata dia, pokoknya aduh lah.
Ada yang seragamnya kuning, ada yang seragamnya merah hati, ada yang seragamnya hijau, tapi semuanya adalah istri-istri yang solehah. Semuanya adalah ibu-ibu yang melahirkan anak-anak pemimpin masa depan. Datanglah seorang laki-laki melapor kepada Umar bin Khattab, tolong hukum anakku ini kurang ajar, anakku ini anak durhaka, anakku ini melawan pada orang tua. Umar bin Khattab orangnya bijaksana, ditanyanya, kenapa kau melawan? Kata si anak nih, kami sebagai anak nih punya hak tidak Umar? Punya. Apa hak kami? Hak anak ada 3. Yang pertama, diberikan ibu yang solihah. Apakah kalian sudah dapat ibu yang solihah? Mengangguk semua anak ini. Sudah, entah dipaksa ibu ini tak tahu. Jauh udah. Tidak, awas saya balik ini. Jangankan kau, ayah kau pun bisa begini. Kalau ada ibu-ibu nih yang menelpon bapak pagi petang, abang di mana? Balik jam berapa? Duit mana? Jalan sama siapa? Sembayang. Jangan sampai tak sembayang. Bersyukurlah Pak, berarti bapak sedang didampingi oleh bidadari dari surga. Amin. Selama dia masih bertanya, kau jalan sama siapa? Pulang jam berapa? Sama siapa? Jam berapa? Sedang di mana? Sedang mendengarkan apa? Sabarlah Pak, walaupun nampaknya kau sedang tersiksa di dunia, insya Allah bapak yang model begini bebas azab kubur. Karena nanti waktu diperiksa malaikat, waktu dikubur, waktu mau disiksanya, kata malaikat, yang ini tak usah lagi awak azab, karena udah azab betul. Niat mereka nih baik, niatnya supaya bapak jangan sampai tinggal sembayang. Waktu mau keluar kota disiapkannya kain, ini kain abang. Kenapa kau siapkan kain? Takut nanti celana abang menetes air kencing karena keran sudah dol. Disiapkannya kain, takut dia celana tuh tepet air kencing najis tak sah sembayang. Baju bapak waktu dibasuhnya, setelah itu dibilasnya dengan selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, supaya baju bapak tuh bersih sah dibawa sembayang. Padahal sebelumnya di dalam mesin cuci bercampur dengan celana anak air kencing. Banyak emak-emak yang tak tahu, langsung dijemur tak dibilas. Pas ditanya, kenapa tak kau bilas? Kan najis. Katanya ini sekali kucek tanpa bilas. Gara-gara tak mengaji. Tapi ibu-ibu nih orangnya pengajian semua. Setelah bapak pergi, nampaknya di rumah dia garang, nampaknya dia galak. Sebenarnya dia di rumah mendoa, meneteskan air mata, ya Allah, selamatkan lakiku, jangan sampai dilarikan pelakor. Iya kan Bu? Tengok Pak, mengaku mereka hari ini, nampaknya dia ganas, nampaknya dia galak, nampaknya dia garang, tapi itu untuk menyelamatkan bapak dari zina. Jangan lama-lama pegang handphone, gambar siapa yang dicari, tengok gambar mama. Masya Allah, tabarakallah, bersama ditualang, bersama juga nanti kalian di surga Jannatul Firdaus. Ada pula jamaah yang bertanya ke saya, jamaah ada pertanyaan. Saya Pak Ustadz, apa pertanyaannya Pak? Ustadz, kalau saya dengan istri saya ini di dunia, apakah nanti di surga sama dia juga lagi Pak Ustadz? Iyalah, saya bilang, sama siapa lagi? Allah Pak Ustadz. Walaupun nampaknya ibu ini pemarah, garang, tapi nanti sampai di surga dia berubah menjadi bidadari yang lemah lembut, lemah gemulai. Sampai nyamuk pun tak mati dipukulnya Pak, saking kan lemah lembutnya. Iya kan Bu? Seandainya bapak ini meninggal, mau ibu ikut? Jelas Pak? Jelas? Kurang jelas? Kalau bapak ini mati, mau ibu ikut? Jelas? Jangan kalian sangka mereka nanti ikut, walaupun katanya abang sehidup semati, maksudnya aku hidup kau mati. Maka berbekallah menghadap Allah dengan amal soleh, bukan amal somat. Amal soleh,
Yang menolong bapak dikubur nanti sholat. Yang menolong bapak dikubur nanti sodako. Coba tengok kenapa kosong? Hah? Coba bawa ke siko. Hah? Kita pojamkan mata. Macam mana orang tualang ni bersodakoh ya? Kosong ya? Kosong. Mataku tak menengok. Macam mana orang tualang ni bersodakoh? 10.000. Hebat, 10.000. Inilah yang setimpal sama balon yang tobang tadi. Sekali lagi ya. Macam mana sedekah orang tualang ni? 10.000 lagi. Ya Allah, tolonglah perbaiki citra orang tualang ni ya Allah. Terambil agak-agak 100.000 ya Allah. Soalnya ditonton internasional jemaah ni ya Allah. 3 kali ambil lah, 3 kali. Orang-orang yang sudah mati itu nanti ditanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai mayat-mayat, hai yang ada di kubur, hai jenazah-jenazah, hai orang mati semuanya, maukah kalian hidup lagi? Apa pula mayat menjawab? Maukah kalian hidup lagi mayat-mayat? Mayat itu berkata, laula akhartani ila ajalin qarib. Kasihlah kami hidup walaupun semenit. Tak bisa semenit sedetik. Kalau kalian ku kasih hidup sedetik, mau apa? Mereka menjawab, fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Kalau aku dikasih hidup lagi, aku cuma mau 2. Yang pertama bersedekah dan ingin jadi orang soleh. Mudah-mudahan sebelum mati kita sempat bersedekah. Yang sudah masukkan 10.000 alhamdulillah. Cuman kalau 10.000 itu di surga ya di kaki 5 lah. Ada pula nampak aku tadi duit 2.000 di dalam. Itu dekat-dekat WC. Tapi masuk surga jadilah. Daripada yang tak ngasih tadi neraka jahanam. Yang tak mengasih di sini bukan berarti dia tak bersedekah. Dia akan transfer ke nomor rekening pembangunan pesantren tahfiz Quran Tualang insyaallah. Tualang ini dari dulu memang berprestasi. Pernah mendapatkan juara apa Pak Pengulu? Desa apa dulu istilahnya? Hah? MTQ Sakinah. Pernah mendapatkan MTQ, pernah mendapatkan Desa Sakinah. Mawaddah warahmahnya entah desa mana yang dapat. Kalau bapaknya sudah baik, ibunya baik, anaknya baik, maka masyarakat ini baik, betul? Kalau masyarakatnya baik, tinggal pejabatnya hantu. Tapi kalau dia baik, Siak ini semuanya baik-baik. Bupatinya terbaik mengelola zakat. Bapak camatnya, aku tak tahu tapi husnuzon baiklah insyaallah. Bapak pengulunya, oh Pak Pengulu ini memang baik, kenal lama. Dan saya datang kemari ini, beliau langsung menghubungi Pak Ahmad. Bisa Ustaz Somad itu datang ke tempat kami, sebab dia tahu bahwa yang mengurus jadwal saya ini Pak Ahmad. Tahu dia. Maka kalau mau datang Somad, didatanginya Pak Ahmad. Pak Ahmad siap-siaplah semua orang berdatangan jumpai Pak Ahmad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pesan yang ingin disampaikan Ustaz Somad? Bahwa kita semua akan mati. Ibu? Mati. Bapak? Lebih dulu. Waktu ku bilang lebih dulu tadi, aku sedang memancing. Kira-kira ibu ini wajahnya sedih apa tidak? Pas ku bilang bapak lebih dulu. Orang kaya? Mati. Orang miskin? Lebih cepat. Apa yang akan dibawa menghadap Allah? Apakah jam tangannya dibawa? Tinggal. Apakah cincin kesayangannya dibawa? Tinggal. Apakah peci merah kesayangannya dibawa? Tinggal. Apakah sorbannya akan dibawa? Tinggal. Yang dibawa hanya kain putih membalut badan seperti dodol Garut. Ada orang Islam mati bawa jas. Ada orang Islam mati pakai sepatu. Ada orang Islam mati bawa mobil. Rumah yang megah tinggal, mobil yang besar tinggal, rumah yang besar tinggal, bini yang besar akan diambil brownies, brondong manis.
Yang dibawa hanya langkah kaki ke masjid. Yang dibawa hanya tangan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau ada orang sombong angkuh karena kayanya, karena jabatannya, jangan marah, jangan iri, karena dia juga akan mati. Pejabat-pejabat mati, orang kaya mati. Yang dibawa apa? Yang dibawanya hanyalah illalladzina amanu wa amilus, iman dan amal soleh. Maka perbaiki iman dengan sholat berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah. Tanda tabligh akbar berhasil ditualang, bukan karena lapangannya penuh. Tanda tabligh akbar berhasil ditualang. Tengok masjid jami besok subuh ramai atau tidak. Kalau bertambah subuh besok berhasil tabligh akbar. Kalau tak bertambah, yang gagal Abdul Somad. Betul? Apa pula betul? Bawa anak-anak sholat berjamaah, bawa anak-anak sholat maghrib berjamaah. Habis maghrib ke isya mengaji. Alif dia ta alif dibawa, i alif depan o a i u. Masih begitu mengaji di tualang. Itu zaman kita dulu, Bu. Kata ibu ini, lo aja kali. Kalian gimana mengaji sekarang? Masih alif dia ta? Tidak, a bataba bataba tatata basaba. Siapa yang paling mulia di antara kita ini? Khairukum, orang yang paling mulia, man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Quran. Pak Ahmad sudah membagikan Qur'annya, bantuan dari masyarakat semuanya. Maka anak-anak kita mesti jangan sampai tak ada yang bisa baca Quran, jangan sampai ada buta huruf Al-Quran. Ini semua anak-anak ini nanti menjadi para penghafal Quran insyaallah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah menjaga Tualang, mudah-mudahan Allah menjaga Perawang, mudah-mudahan Allah menjaga Riau, mudah-mudahan Allah menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Siap jaga Indonesia, siap jaga NKRI, siap jaga ulama. Takbir. Tak lama lagi kita akan masuk azan maghrib. Tadi Ustadz Somad ceramah jam 5 kurang 15, sekarang sudah jam 6 kurang 15. Walaupun tak menengok jam, saya sudah tahu. Dari mana Ustadz tahu? Rasa kesemutan kaki. Mudah-mudahan sejam bersama ini bernilai amal soleh. Bersama di Tualang, bersama di Perawang, bersama kita nanti di surga, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istiqomah, mati husnul khatimah. Kalau aku dulu mati, mau kalian bacakan Al-Fatihah? Kalau aku duluan mati, mau mendoakan Allah maghfir lahu? Kalau aku duluan mati, mau mengirimkan bacaan Quran? Nah, selesai. Apa yang mau dicari lagi? Tapi sementara belum mati, kita manfaatkan sisa hidup ini untuk beramal soleh. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang sakit mudah-mudahan disehatkan. Suami istri yang belum sembahyang dibukakan pintu hati sholat.
Yang belum terbuka pintu hati salat ke masjid, dibukakan spare meramaikan masjid. Yang belum beriman mudah-mudahan dibukakan pintu hidayah. Ada anak kita namanya Neti binti Sanswarno, sakit lupus akut, dirawat di Rumah Sakit Umum Bungo Jambi sudah 3 bulan, mudah-mudahan sehat. Ada Pak Ibu Rahmadanis binti Misbah Ahmad Dasuki, kanker darah, dirawat di Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad sudah 40 hari, mudah-mudahan disehatkan. Ala hazin niyah, untuk niat-niat yang baik-baik ini semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata 'ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Saudara kami yang sudah berdoa pagi, petang, siang, malam supaya hujan tak turun, sementara tausiah setelah ini nanti turun hujan sebagai rahmat, maka balaslah kebaikan saudara-saudara kami ya Allah. Allah mewaffiq ulata umurina, Pak Bupati, Bapak Asisten, Bapak DPR RI, Bapak Camat, Bapak Pengulu, Babinsa, Babin Kamtibmas, jadikan mereka orang-orang yang amanah supaya tidak dihisab di akhirat nanti ya Allah. Allahumma ja'alna minas solihin, jadikan bapak-bapak, ibu-ibu, anak ini semuanya soleh dan solihah ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafartah, ampunkan semua dosa kami ya Allah. Wala dainan illa qadaitah, tolong kami lepas dari hutang piutang riba ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, yang sakit-sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, emak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir ini ya Allah. Berikan istiqamah dan matikan kami dalam husnul khatimah. Jadikan kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami saat malaikat maut mencabut nyawa kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kami dibangkitkan di padang mahsyar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Tomat bukan sembarang tomat. Tomat ditanam di tengah lawan. Pengajian sudah tamat, tolong jaga kebersihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi tausiah agama yang disampaikan oleh Al Mukarram Ustaz Abdul Somad. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya.